Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa BIM Jamin Jawa Timur, kali ini kami akan membahas CSR yang ada di Jombang. Karena selama ini terkait dengan CSR banyak masyarakat yang tidak tahu, bahkan tidak paham kemana dana CSR itu dialokasikan. Dan informasinya untuk Jombang ini dana CSR sudah tidak masuk PAD, kan gitu. Kemudian terkait dengan badan pelaksana ini, sebagai pelaksananya juga dari birokrasi, orang birokrasi dan pihak perusahaan, kan gitu. Nah di sini mungkin kita tidak tahu kemana alokasinya, kemudian bagaimana pengawasannya dan sebagainya. Yang jelas kami akan mengupas terkait dengan CSR itu seperti apa, nanti dasar hukumnya, dasar undang-undangnya itu bagaimana? Karena mungkin ada pergub dan perda. Tolong Pak Kolek bisa menjelaskan tentang CSR itu sendiri. Bagaimana sebenarnya CSR ini, Pak? Oke, terima kasih Pak Cacu. Kalau CSR bagi saya itu masih baru akan ngomong. Nah, soal regulasinya seperti kita tahu lah, ada Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu undang-undang. Kemudian breakdown di Pergub PP juga. PP ada ya. PP-nya ada nomor 47 tahun 2007 tentang CSR. Kemudian di breakdown kalau Jombang itu pada Perda nomor 3 tahun 2017. Di Perpubnya nomor 54 2017. Kemudian diteruskan lagi pada keputusan Bupati nomor dan seterusnya tahun 2018. Dalam pelaksanaan CSR. Pergub itu di pasal 5 tentang forum pelaksana CSR itu terdiri dari Dewan Pengawas dan dari unsur direksi dan Pemda. Badan pelaksana dari unsur Bapeda termasuk dan beberapa LSM. Itu informasi yang saya terima. Tapi nanti kita buka lah di dalam itu. Itu berdasarkan keputusan Bupati, maka forum pelaksana dan Dewan Pengawas itu ditetapkan. Jadi itu regulasinya di sana. Kemudian implementasinya ya tentu sesuai dengan keputusan Bupati itu. Itu berlaku sejak 2015 sampai sekarang 2024. Nah, anehnya saya lah terutama memang tidak banyak tahu CSR. Tahu-tahu ada beberapa informasi dan data. Ternyata gede juga. Yaitu yang terfokus pada CSR. Lingkungan itu adalah tentang ekonomi, juga lingkungan, pendidikan, infrastruktur, dan budaya. Itu didistribusikan ke sana ya. Berapa jumlah? Persen 2-4% dari hasil perusahaan-perusahaannya. Nah, problematiknya kan kita tidak tahu. Ini bagaimana pengelolaan, kemudian masyarakat tahu bagaimana siapa pengguna dan sebagainya, siapa pengawas. Itu secara publik belum saya ketahui lah, saya pribadi. Padahal ada undang-undang keterbukaan informasi publik itu undang-undang 14 itu 2018 seharusnya berdasarkan regulasi tersebut masyarakat seperti saya ini tahu lah. Nah sementara ini saya tidak tahu karena memang saya katakan pada lapisan yang tidak tahu. Yang tidak tahu. Ya karena saya memang tidak belajar, jadi kebutuhan saya tidak tahu itu. Pelaksanaannya seperti apa? Kalau kita lihat sampai dengan detik ini, pelaksanaannya menurut saya ya kabur menurut saya karena kebodohan saya. Padahal undang-undang itu jelas untuk 4-5 hal tadi. Di bidang pendidikan itu saya alami memang. Saya mengelola bidang pendidikan itu 15 tahun. Saya sedang itu di sebelah saya.
Ya. itu nggak ada kontribusinya di pendidikan. Malah saya bikin berlama-lama beberapa proposal itu juga dilempar-lempar lah orang-orang yang ada di Cair Jeddah. Menurut saya dilempar karena saya berkali-kali, padahal sudah tanda tangan dari Pak Lurah. Kemudian lingkungan, ternyata yang PJSL termasuk lingkungan itu, lingkungan saya di Mojagung 15 tahun yang lalu, air bisa diminum langsung Pak. Ya. Dan jernih. Sekarang nggak bisa. Satu minggu sudah budak. Budak sudah itu, 1 minggu sudah merah itu. Itu berarti dampak dari salah satu perusahaan yaitu Cair Jeddah. Berkali-kali saya ngomong ke karyawan atau yang berkompeten di sana, selalu sudah disetor ke Pemda. Gitu. Kemudian beberapa kali saya coba menembus itu, juga jawabannya menurut saya belum cukup jelas. Oleh karena itu saya sampaikan kepada beberapa teman bahwa kalau TJLS regulasi CSR itu corporate corporate social responsibility itu memang untuk 4-5 hal itu seharusnya masyarakat sekitar atau secara luas mendapat manfaat pada aspek pendidikan semakin baik, aspek lingkungan itu semakin baik, dan aspek budaya semakin berkembang. Mestinya itu, karena jumlahnya per tahun atau per semester yang ditugaskan, yang dihitungkan oleh pemerintah daerah itu per semester harus dilaporkan atau disetor, gitu kan? Nah, problematiknya satu, misalnya soal ketidakjelasan. Yang kedua, berapa besar juga kita tidak tahu. Kemudian siapa penggunanya juga tidak tahu. Itu yang saya ketahui selama ini. Akhirnya saya berpikir begini, ini investor masuk ke Jombang ini merusak lingkungan atau memiskinkan masyarakat Jombang. Ini sekedar dugaan. Sekedar dugaan. Gitu. Sementara itu, Pak Wandi. Oke, terima kasih Pak Oleg. Tadi disampaikan bahwasanya CSR itu adalah kewajiban perusahaan ya. Kewajiban perusahaan untuk memberikan kepada pemerintah daerah sekian persen dari keuntungan yang kegunaannya adalah untuk sosial, untuk pendidikan, untuk lingkungan dan budaya dan sebagainya. Nah, tapi banyak masyarakat tidak tahu, Mas Iju. Banyak masyarakat tidak tahu kegunaannya, dialokasikan kemana. Ini kami juga masih belum tahu. Nah, terkait dengan hal ini di Jombang, menurut Mas Iju gimana? Ya, terima kasih Mas Wandi dan Pak Bolut. Kalau ngomong soal corporate social responsibility atau CSR ini, ibaratnya kita ngomong barang gelap. Peteng ya. Kita ngomong barang peteng nih. Kita ngomong barang peteng. Loh, kenapa saya sebut barang peteng? Karena apa? Sekarang dari sekian ratus atau dari berapa persen sih penduduk di Jombang ini? Kan? Kalau bukan mereka yang getol benar-benar pegiat atau LSM sing bahasanya Jawa senekti LSM, mereka nggak tahu persoalan CSR. Masyarakat yang bergerak di bidang murni loh ya ini, bergerak di bidang pendidikan, kayak Pak Kolik. Masyarakat yang bergerak di bidang konservasi lingkungan misalkan. Masyarakat yang bergerak di bidang UMKM, pemberdayaan UMKM kecil di desa misalkan. Mereka nggak tahu yang namanya CSR. Kalau mereka dengar, apalagi petani. CSR itu makanan apa? Saya harus temui di mana? Siapa yang jual? Untuk apa? Itu kan susah. Kan? CSR itu. Ibarat ruang gelap. Jadi kenapa kok itu menjadi ruang gelap? Ya karena tidak ada transparansi itu. Bagaimana pengelolaan CSR? Padahal kalau kita ibaratkan sebuah kran sesuai dengan aturan, tiap tahun itu perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang, kita ngomong dalam konteks Jombang ini, ya kan? Kita ngomong konteks Jombang. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang ini memberikan 2 sampai 4% dari labanya, tentu ini secara fluktuatif pada pemerintah daerah, yang itu mengumpul dalam bentuk CSR itu. Nah, menurut perbuknya
Dan CSR tadi dibilang Pak Khalid, saya sempat melihat tadi itu yang menurut nomor 3 Perda nomor 3 tahun 2017 itu memang beberapa bidang, pendidikan, kesehatan, pertanian, bahkan sosial, kebudayaan, ya kan gitu. Gitu. Dan lebih jelas lagi itu diatur dalam Pergub nomor 54 tahun 2017. Kalau saya sempat mengutip itu, di situ ada yang bertanggung jawab ternyata. Ini teman-teman yang mendengar ini mungkin bisa browsing ya Pergub nomor 54 tahun 2017. Ternyata yang sangat berperan pengelolaan CSR itu adalah pemerintah daerah. Bahkan membentuk timnya, membentuk forumnya, membentuk forum pelaksana, membentuk forum koordinasinya, membentuk pelaksananya, pengawasnya. Ini adalah pemerintah daerah. Semuanya berada di handle oleh pemerintah daerah. Dan pengawas di sini menurut Pergub 54 tahun 2017 ini hanya terdiri dari pemerintah daerah dan perusahaan. Ya. Sebagai pengelola dan pelaksana. Pelaksana dan pengawas. Sekaligus pengawasnya. Ada ini disebutkan. Disebutkan di sini. Ya, disebutkan di sini. Nah, ini. Nah, ini. Di Pergub 54 tahun 2017 ini. Di pasal 5 ayat 3, struktur organisasi forum pelaksana TJSL perusahaan terdiri dari A. Dewan Pengawas TJSL perusahaan dan Badan Pelaksana TJSL perusahaan. Poin 4, ayat 4, ini di pasal 5. Dewan Pengawas TJSL perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf A terdiri dari unsur direksi perusahaan dan pemerintah daerah. Pelaksananya mereka sendiri. Berarti nggak gelap ya? Bagi mereka, bagi masyarakat gelap. Nah, kita ambil yang gini aja lah. Logika sederhana. Semoga ini teman-teman di birokrat, teman-teman pemerintah daerah, atau mungkin teman-teman, kalau teman-teman perusahaan, mereka sudah memberikan satu keuntungan kepada perusahaan, mereka udah nggak mikir panjang. Toh masalahnya ada di birokrasi. Masalahnya ada di birokrasi. Nah, perkara ini birokrasi kembali dengan owner perusahaan, ini yang patut kita pecah. Tapi masalah utamanya bagi masyarakat adalah masalahnya ada di birokrasi. Begini, keran CSR ini kan terus nyala. Tiap tahun kan terus nyala, sesuai dengan amanat aturan loh ya. Terus nyala. Ibarat sebuah bak ember. Ini kan penuh ini. Kebebaran. Ini kan bak ember. Terus kemana? Itu makanya di sini kan ya. Alat pantaunya adalah selama 1 tahun pernah nggak misalkan teman-teman atau siapapun yang kebetulan nonton podcast ini tahu tiba-tiba di desanya atau tiba-tiba di jalan-jalan besar atau di Jombang ada bangunan atau ada misalkan bentuk kegiatan yang itu di branding oleh CSR. Yang anggarannya dari CSR. Pernah nggak? Nah, atau misalkan kalau kita akrab dengan teman-teman media massa, coba cari browsing di internet dalam 3 bulan terakhir atau 1 semester ini berita yang menyatakan bahwa kegiatan ini dibiayai oleh CSR. Ada nggak yang ngomong seperti itu? Ada tapi bermasalah. ini. Makanya saya mengatakan CSR ini adalah ruang gelap. Dana yang miliaran. Yang ngomong ini miliar. Yang mudah dipermainkan. Karena apa? Lemah kontrolingnya. Puluhan miliar. Kalau bilang puluhan miliar. Dalam 1 tahun pasti. Saya ingin bisikin kepada Mas Fandi. Pak Kolek ini menyimpan data luar biasa tentang CSR. Ini harus kita ungkap. Makanya nggak perlu saya omongkan di sini di belakang aja. Yang jelas gini, kita hari ini kan mengupas persoalan ini. Mengupas persoalan ini di mana CSR itu kan kompensasi dari perusahaan. Kompensasi wajib ya dari perusahaan untuk nyetor nangani pemerintah daerah. Kemudian setelah disetor ini kan digunakan kan proper duit Pak. Nah, ini nanti sesuai dengan ketentuan kan harus dialokasikan ke termasuk soal pendidikan, sosial, budaya, ada pertanian tadi, ada masuk MKM misalkan seperti itu. Nah, persoalannya pengalokasian ini kemana? Ini yang jadi tandanya karena apa? Karena sebagai pengelola itu dari pihak perusahaan sendiri dengan birokrasi. Kan gitu. Pengawasnya siapa? Mereka juga. Pelaksanaan mereka, pengawasannya mereka. Terus apa gunanya pengawasan kalau mereka sendiri yang mengawasi, uang dari mereka sendiri yang melaksanakan mereka sendiri. Ini bukan curiga. Ini yang dikatakan sama dari Mas Cucu ini adalah menjadi gelap. Ruang gelap. Kenapa?
Di sini tidak ada keterbukaan. Tidak ada keterbukaan karena tidak ada pihak di luar itu, katakanlah dari independen. Kalau memang oke lah dari LSM mana kan gitu ya. Yang perlu kita ketahui adalah dalam 1 tahun anggaran suatu misal ya, tahun ini CSR jumlahnya berapa yang masuk ke pemerintah daerah. Nah kemudian alokasinya kemana, itu harus tahu kita. Jadi nanti akan kita tanyakan. Kami dari BIN Projamin juga akan terus menanyakan ini supaya menjadi terang benderang. Jangan sampai kemudian karena ini ada hak rakyat. CSR ini sudah jelas tadi diatur dalam satu perundang-undangan mulai pergub ada, perbub ada, perda ada, kan gitu. Perbub ada, ada kan gitu. Artinya kan ada undang-undang, ada undang-undang yang mengatur tentang itu, kan gitu. Dan satu hal lagi, banyak keluhan-keluhan juga. Karena ini kaitannya dengan lingkungan juga. Ketika perusahaan itu masuk satu daerah, ini pasti ada berdampak pada lingkungan, kan gitu ya. Di sini tadi Pak Kolik mengatakan pernah mengajukan beberapa kali juga dilempar-lempar untuk dana CSR. Kemudian Pak Kolik ini rumahnya juga dekat dengan perusahaan yang di Jagung, Pak ya. Nah itu juga terdampak airnya yang setelah ada perusahaan itu tidak steril lagi atau tercemar kan gitu ya. Begitu juga di Ciljedeng yang ada di pelosok, kami sudah pernah Pak masyarakat setempat itu mengadu ke kami. Tembelang ada enggak? Kalau Tembelang yang mencemarkan. Belum, saya belum dengar ya kalau Tembelang ya belum dengar. Mungkin ada, pasti ada kan ya, pasti ada. Termasuk di sini kan ada perusahaan itu ayam itu ya. Itu ya pasti pernah lah yang namanya bau itu kan pencemaran ya. Cuma kita belum tahu sejauh mana itu pengaruhnya pada lingkungan. Kalau yang di pelosok itu ada masyarakat pernah mengadu ke kami dari dampak limbah yang dibuang di Sungai Berantas. Itu sudah pernah saya itu Pak, sudah pernah kami publikasikan ya di BIN Projamin Jatim itu di YouTube itu. Ada 2 kali nggak salah, kami juga konfirmasi tidak pernah ketemu Pak. Ketika konfirmasi ya 3 kali ke sana dengan teman-teman itu, termasuk dengan Pak Cucu juga pernah, itu nggak ditemui kan gitu. Nah, ada masyarakat terdampak dari lingkungan itu, dari limbah itu, lingkungan di seberang Berantasnya itu ada yang sampai keracunan, Pak, keracunan karena baunya kan itu buangnya malam hari jam 2 malam. Nah, kami juga konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dia juga ada jawaban pasti, katanya mau diambil sampelnya, tapi kenyataan sampai sekarang masyarakat juga masih mengeluh. Dan masyarakat di sekitar itu hanya mendapatkan dampaknya saja, tidak mendapat kompensasi apa-apa. Ini yang disayangkan, tidak ada kompensasi apa. Kemudian di lingkungan Ciljedeng yang di pelosok itu Pak, itu masyarakat pernah ngomong, Pak nanti kalau nggak percaya silakan ambil air sumur saya, nggak layak minum Pak, bau dan keruh. Kan gitu. Nah, coba nanti kapan-kapan kita konfirmasi ke sana. Ini terkait dengan dampak dari lingkungan sekitar perusahaan yang mencemari, kan gitu. Nah, terkait CSR ini kan yang perusahaan memberikan 2-4% Pak ya. Kompensasi wajib yang disetor ke pemerintah daerah. Nah, kita nggak tahu, masyarakat banyak juga nggak tahu dana CSR dana apa, banyak nggak tahu. Nah, kita nanti juga akan menanyakan dikemanakan uang CSR ini oleh pemerintah daerah, pengelolaannya seperti apa, yang dapat siapa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak. Karena apa? Dana ini ketika tidak dimasukkan PAD, ini juga rawan Pak. Laporannya kemana? SPJ-nya seperti apa, kan gitu. Terus yang dapat juga siapa, kan gitu. Nah, ketika yang memberikan dan yang mengelola mereka sendiri sangat mudah untuk dimainkan. Taruhlah misalnya terjadi kong kali kong, ya kan? Antara perusahaan dengan birokrasi suatu misal. Nah, kemudian perusahaan yang harusnya membayar katakan 4 miliar katanya, dalam 1 tahun satu misal ya, dengan ketentuan yang ada harus 4 miliar. Seandainya dibayarkan 3 miliar, siapa yang tahu? Kenapa? Karena mereka yang setor, dari birokrasi yang terima, yang mengelola mereka sendiri. Keterbukaan tidak ada, kan gitu.
Ya, untuk selama ini ya kita belum tahu ya. Coba nanti ketika kita informasi seperti apa, hasilnya seperti apa, yang jelas ini harus menjadi terbuka, kan gitu. Kalau tadi dibilang Pak Kaulik ketika mengajukan proposal terkait dana CSR, karena beliaunya ini ngurusi pendidikan, Pak ya. Dan di situ pendidikan juga harusnya memang pengawasan termasuk ke pendidikan, tapi di sini katanya dilempar-lempar. Nah ini menjadi tanda tanya. Kan gitu. Kalau 1 tahun ini mungkin sudah teralokasikan, bolehlah tahun depan kan gitu ya. Tapi kan sudah bertahun-tahun Pak ya, berkali-kali. Ya. Nah ini menurut Mas Juju gimana kalau dengan terkait ruwetnya persoalan ini atau gelapnya persoalan ini, harus seperti apa kita supaya menjadi terang benderang? Ya, nyambung tadi ya. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa semakin sengkarut pelaksanaan bagaimana penanganan atau pengelolaan CSR ini. Karena apa? Sesuatu yang tidak ada kontrol, sesuatu yang tidak ada pihak lain yang secara independen mengelola, itu jelas sengkarut. Ya kan? Sama kayak CSR ini. Yang berwenang adalah pemerintah daerah. Itu membentuk forum komunikasi, tim koordinasi tentang CSR itu semuanya di bawah pemerintah daerah. Dan ini dia berkoordinasi menurut amanat Pergub 54 ini, dia berkoordinasi dengan Bapeda. Nah, dia berkoordinasi dengan Bapeda. Dan dana itu menurut Bapeda, menurut aturan ini akan dikoordinasikan dengan SLPD terkait. Oh iya. Dijelaskan dengan SLPD terkait dengan apakah pertanian, apakah pendidikan dan segala macam sesuai dengan skala prioritas kegiatan di kabupaten. Tapi masalahnya sekarang kan tidak ada transparansi nih. Berapa nih dana yang sudah masuk, kemudian digelontorkan ke dinas mana saja, dan apa saja yang menjadi prioritas di kabupaten ini. Ya kan? Secara bodoh-bodohan ini kan, secara goblok-goblokan aja, kita ngamati. Misalkan, kita ngomong Jombang lah hari ini. Kalau kita melihat misalkan, berapa banyak tuh UMKM yang liar tidak tertata. Berapa banyak tuh angkringan-angkringan yang luar biasa itu kalau malam. Ya kan? Nah, itu. Kenapa itu tidak dibina melalui CSR misalkan? Kalau itu memang sebuah potensi. Kenapa itu tidak dibina? Nah, kalau itu diserahkan pada dinas terkait, seberapa kekuatannya? Dan gitu. Kenapa itu tidak dilakukan? Ya tidak hanya itu saja. Banyak sekali potensi-potensi yang ada di kabupaten ini yang lepas begitu saja. Meski sebenarnya itu bisa terbiayai oleh kegiatan CSR. Nah, branding CSR dalam sebuah kegiatan di Kabupaten Jombang ini selama 1 tahun terakhir ini saya belum lihat. Mungkin juga 2-3 tahun yang sebelumnya. Sebab pernah dulu misalkan ada pusat oleh-oleh di Jombang yang akhirnya mangkrak. Ya kan? Yang akhirnya sowung. Kenapa itu tidak dikelola oleh CSR? Tidak di-branding oleh CSR dan segala macam. Jadi, kenapa kok ini semakin menjadi ruang gelap? Karena apa? Masyarakat untuk mengakses CSR ini sulit. Pak Kaulik mungkin pelaku. Atau mungkin juga terdampak. Ya kan? Terdampak karena rumahnya. Kemudian pelaku karena dia bergerak di bidang pendidikan. Tapi nggak tahu oleh. Tapi nggak tahu oleh dari CSR. Baik itu diajukan ke owner melempar ke dinas terkait. Ya karena sudah masuk, karena sudah masuk pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini gimana? Nah, ketika Pak Kaulik bertanya ke pemerintah daerah, mungkin ada masalah lagi di sana. Nah, gitu. Jadi aksi saling lempar-melempar ini yang terjadi di pelaksanaan CSR ini. Gitu. Padahal puluhan lah ya miliar miliar dalam 1 tahun puluhan miliar. Iya kan. Ini kalau digunakan sesuai dengan amanat Perda 13 tahun 2017, bidang-bidang itu tadi luar biasa, ya kan? Kesehatan, pendidikan, lingkungan, pertanian, UMKM, sosial budaya, ya kan? Itu luar biasa. Di bidang kebudayaan saya pernah ngalamin sendiri, mungkin skalanya agak kecil lah, beda dengan Pak Kaulik. Itu teman-teman mau mengadakan misalkan sebuah festival ludruk atau festival seni besutan kalau nggak salah pada saat itu. Nah, mereka biayanya dari mana nih? Ya kan? Mereka terkendala oleh biaya. Dalam benak saya adalah setelah saya sadar, kenapa ini tidak disupport CSR? Kenapa kalau CSR diam saja? Kenapa hanya mengandalkan wah mas dana di bagian kebudayaan ini kosong macam-macam? Kenapa nggak ada diambilkan dari CSR? Itu misalkan. Nah, makanya di sini kita akan mempertanyakan persoalan ini. Kita membuat persoalan ini yang tadinya gelap, bagaimana bisa menjadi terang benderang. Karena hak kita untuk menanya.
kan ada keterbukaan informasi publik ya. Artinya apa? Kita selalu ke LSM, juga saya jurnalis, kami akan mencoba menanyakan pihak terkait. Dalam hal ini mungkin Bapeda ya, Bapeda. Ya. Leading sektornya CSR untuk kabupaten. Kalau ingin bicara tentang CSR itu kepada siapa? Bapeda kan? Ya. Kan terkait pendapatan daerah kan, ya memang itu kan mungkin kewenangan bupati mungkin nanti SPJ-nya juga ke bupati. Iya, semuanya gitu. Tapi terkait anggaran itu semuanya kan ke Bapeda. Intinya. Dan nanti kemudian tersaluran ke dinas lain yang taruhlah di situ ada pendidikan, ada sosial, budaya, pertanian dan lain sebagainya, ada UMKM yang mestinya bisa mendapatkan saluran dana dari CSR. Itu nanti kita tanyakan. Jadi kami dari BIN Projamin nanti tidak hanya sebatas mengupas persoalan ini, tapi kita akan konfirmasi ke pihak terkait yang berwenang yang mengelola CSR ini dikemanakan. Setiap tahunnya dikemanakan. Iya. Ngalir loh setiap tahun, gitu kan? Iya. Dinas mana aja, lembaga mana saja yang mendapatkan. Kalau memang dari pendidikan ada dapat, sekolah mana yang pernah dapat? Kan gitu. Kita tanyakan, kita cross check ke lapangan, benar atau enggak kan gitu. Jangan-jangan dana CSR ini karena tidak masuk, informasinya kan nggak masuk ke itu ya, PAD ya. Ya karena informasinya di Jombang karena untuk dana CSR biasanya ada masuk PAD, tapi ini enggak. Kalau Jombang informasinya nggak masuk PAD. Ini kan menjadi tanda tanya bagi kita. Pelaksananya itu bagaimana, SPJ-nya bagaimana, karena pengawasnya pelaksana juga dari internal mereka. Ini jangan-jangan kemudian dalam pelaksanaannya, dalam pengalokasian anggaran itu tidak jelas kan gitu kan ya. Ini saya nyambung lagi. Kenapa itu menjadi bahaya? Kenapa itu menjadi bahaya tidak terlaporkan atau bahaya dimainkan? Dalam Perda nomor 3 tahun 2017 tadi itu di pasal 16 itu disebutkan bahwa bentuk program TJSR itu dapat berupa satu hibah. Dapat berupa hibah. Yang kedua penghargaan. Siapa sih nggak bertanggung jawab? Kok hibah ya? Satu berhibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ini bunyi pasal 16. Perda nomor 3 tahun 2017. Berupa hibah, penghargaan, C, subsidi. Berupa penyediaan pembiayaan untuk pengembangan masyarakat, penyelenggaraan pembangunan fasilitas dasar pemukiman umum dan sosial. Yang D, bansos, bantuan sosial. Berupa bantuan dalam bentuk uang, barang ataupun jasa kepada panti-panti sosial, jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. C, pelayanan sosial berupa layanan pendidikan formal dan non formal, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial. Poin F, perlindungan sosial berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional dan daerah berupa yang sudah purna bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus. Sopo sing ngate tanggung jawab. Terus padahal tadi di perdanya juga disebutkan kan ya, bahwasanya perda nomor berapa tadi yang dibacakan sama Pak Khalid itu kan bentuk kompensasi wajib bagi perusahaan untuk menyetor ke daerah antara 2-4%. Nah, kalau di sini kan berarti bukan hibah dong. Kalau wajib ini enggak, pemberiannya kepada masyarakat itu hibah. Artinya perusahaan memberi ke pemerintah daerah itu wajib. Bentuk CSR, bentuk tanggung jawab sosial. Sementara pemerintah daerah yang sudah mengelola ini mengeluarkannya hibah, bansos itu. Sopo sing ngate tanggung jawab iki. Bukannya makanya nanti bulat ini. Bansos ini kan harus jelas. Kalau bansos katakan ini bansos dari CSR. Kalau kita pernah dengar kan yang itu ya ada dari kalau tembakau itu apa dari cukai kan jelas ya. Petani dapat bantuan bansos dari
cukai. Tapi CSR saya belum pernah dengar. Kita ngomong di Jombang loh. Jadi kita belum ngomong misalnya begini. Bak nampung keran CSR tadi udah penuh nih, ya kan? Udah penuh nih. Kemudian diberikan dalam bentuk hibah. Yang si A, hibah lo ya. Iya. Siapa sih tanggung jawab? Iya. Ya kan? Nah ini pemberian. Besaran sosialnya, piro? Bansos, wes untung tak kayak bansos sak mini blak, ongkone piro, dikekno piro, ya kan? Tapi tadi ada tertulis sesuai kemampuan perusahaan. Nah, ini kan tanya, kalau sudah dimasukkan ke pemerintah daerah, kemudian yang mengelola dan berhak untuk mengatur dari pemerintah daerah, kenapa kok sesuai kemampuan daerah? Aturan ini sendiri bermasalah. Loh, ini kan bentur, nggak jelas. Gajinya kan nggak jelas. Pergub dan perda. Lah ya kan, jadi nggak jelas gitu loh. Maksud saya itu di regulasi aja bermasalah. Makanya kalau tadi menemui kendala, ketika dia nabrak ke owner, ya dasarnya pergub. Tapi oleh owner dilempar, dasarnya ke perda. Nah ya kan jadi nggak jelas. Nggak jelas ya sih gitu. Makanya kalau kita evaluasi bahwa hadirnya perusahaan dengan CSR itu kan memberi manfaat. Iya. Memberi manfaat 445 itu tadi. Kita coba lihat faktanya. Lingkungan kita setelah ada itu bagaimana? Itu kan mesti kita lihat. Iya. Seperti PIHA itu lingkungan pada saat lalu itu mesti kumuh. Iya. Dan itu berarti tidak memberi manfaat secara kualitatif. Mungkin manfaat yang kuantitatif itu bisa diberikan kepada yang kenal atau tidak kenal, ya kan? Tapi kualitas lingkungan, itu tak terjaga. Itu di sektor lingkungan misalnya, tambah banyak sampah-sampah atau yang terkait dengan limbah-limbah itu, limbah B3 dan lain-lain. Di sektor pendidikan tidak memberikan grafik kebaikan pendidikan, fisik atau non fisik, kan begitu. Sekolah di sekitar ya macet. Kita diberi manfaat itu ada dua hal, kuantitatif, kualitas, kan? Apakah pemerintah itu tidak mengevaluasi bahwa output dari pemberian manfaat itu dua hal itu? Nah, itulah yang saya katakan tadi, gelap itu di situ. Iya. Gelap betul. Jadi peteng dedet ini. Iya loh, peteng dedet. CSR Kabupaten Jombang ini peteng dedet gitu. Loh iya lah, kita aja nggak tahu kok. Ayo coba rakyat itu. Ya, jadi begini, seperti yang saya katakan di awal tadi. Masyarakat ini kenapa kok gelap? Ya kan? Saya mungkin ngomong ini gelap karena apa? Begitu lo CSR, aku delok CSR ini, nyedeki CSR kita kok endi? Lewat endi? Nang sopo? CSR ini barang opo? Punya caranya oleh. Ya, padahal itu bentuk kepedulian perusahaan. Berapa ratus meter dari rumah saya atau tempat pendidikan atau tempat apapun yang saya kelola, itu ada perusahaan. Mestinya ada prioritas. Mestinya ada prioritas. Kalau ngomong skala yang langsung ya. Yang ngomong jauh misalkan katanya CSR ini dikelola oleh pemerintah kabupaten, ya kan, sesuai dengan aturannya. Kenapa kok tidak ada misalkan yang kita jadi masalah adalah bentuk transparansi kepada masyarakat. Transparansi kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik itu ada aturannya. Apapun itu, karena apa? CSR itu dana masyarakat. Jangan dibilang itu profit perusahaan. Oke, itu profit perusahaan. Tapi bagaimana perusahaan itu bisa profit? Kalau nggak ada masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat yang kerja. Ya kan? Kalau nggak ada masyarakat yang kerja. Artinya apa? Ada benang merahnya di situ bahwa profit apapun perusahaan itu adalah karena keterlibatan masyarakat yang bekerja di situ. Masyarakat Jombang yang bekerja di situ. Kalau tidak ada itu, otomatis perusahaan nggak bisa profit. Nah, oleh karena itu maka karena profit dari perusahaan yang 2-4% yang dikumpulkan melalui sebuah aturan oleh pemerintah Kabupaten Jombang itu, dengan kata lain kita bisa mengatakan itu adalah hak masyarakat juga ada di situ. Oleh karena itu harus ada keterbukaan informasi atau transparansi dalam pengelolaannya, diberitahukan. Yang lebih parah lagi, Mas. Yang lebih parah lagi. Masyarakat itu mengetahui CSR itu dampak, dampak lingkungan,
yang didapat dari perusahaan ya, perusahaan memberikan kompensasi terhadap dampak lingkungan. Ini masyarakat ya, masyarakat yang awam sekitar perusahaan itu tahunya seperti itu. Nah, tetapi banyak masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan itu, contoh yang pernah kami publikasikan, di mana ada Ciljedang ya di pelosok itu, kemudian pembuangan limbah kan di Sungai Berantas tuh, pada malam hari jam 2 malam, nah, itu pasti masyarakat di seberangnya Berantas itu terdampak baunya menyengat ya, dan pernah ada masyarakat di sekitar itu sampai mau pingsan, kena keracunan dari limbah itu. Nah, selama ini mereka di sekitar itu, bahkan masyarakat satu dusun itu masuk wilayah kecamatan Tembelang, Pak. Jadi seberangnya Ciljedang. Nah, itu tidak pernah mendapatkan kompensasi apa-apa. Dia hanya merasakan dampak limbahnya saja. Begitu juga benar yang dikatakan Pak Khalid tadi, ketika masyarakat itu waktu itu tinggal di tempatnya, di desanya itu belum ada perusahaan, tidak pernah dampak lingkungan. Limbah dari perusahaan itu. Setelah ada perusahaan itu, di sekitarnya Ciljedang Pak sana itu ada pernah masyarakat bilang saya, tolong kalau nggak percaya sampai ke tempat saya, ambil air di sumur saya, itu nggak layak minum. Kenapa? Sekarang menjadi keruh dan bau. Nah itu. Cuma kami belum mencoba sana ya, tapi kami sudah mencoba berkali-kali konfirmasi ke Ciljedang yang terkait dengan pengaduan masyarakat yang pernah keracunan tadi. 3 kali mencoba untuk konfirmasi tidak pernah ditemui. Kami ke Dinas Lingkungan Hidup, katanya nanti kalau memang melanggar pasti akan kami kenakan sanksi denda kan gitu katanya. Sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sanksi denda itu nanti digunakan untuk apa? Kalau untuk pemerintah daerah apa fungsinya kepada masyarakat yang terdampak ini kan nggak ada. Apakah masyarakat kemudian jadi korban saja kan gitu? Tidak ada perhatian sampai sekarang juga kenyataannya nggak ada perhatian, nggak ada rehabilitasi, nggak ada istilahnya perbaikan yang terkait limbah itu sampai sekarang limbahnya juga tetap kan gitu. Nah ini persoalan dan kemudian dalam pengelolaan tadi yang mestinya untuk pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya ini harus jelas. Nanti kita akan konfirmasi pihak terkait, tentunya muaranya ke Dispenda ya. Itu nanti kita tanyakan bahwasanya uang CSR tahun ini kemana, paling enggak 3 tahun belakang ini harus jelas laporannya kemana saja. Kita cross check ke lapangan benar atau tidak. Kenapa? Ini harus menjadi terang. Ini harus menjadi terang supaya masyarakat juga tahu. Supaya apa aja? Kita bukan curiga, tetapi kita juga nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya kemudian menanyakan hal ini karena apa? Antara perusahaan dengan pihak pemerintah daerah, yang mana perusahaan sektor pemerintah daerah, tapi dalam pengelolaannya mereka sendiri. Gitu. Kita curiga terhadap pengelolaan CSR, adanya permainan main mata, kong kali kong antara perusahaan dengan pemerintah daerah itu wajar. Saya bilang kalau kita curiga terhadap pengelolaan CSR di Kabupaten Jombang ini, kita ngomong untuk Jombang itu wajar, ya kan? Dalam konteks kebudayaan sebagai yang dekat dengan teman-teman pegiat budaya cukup sulit untuk mengakses itu, ya kan? Cukup sulit untuk bagaimana berdekat-dekat dengan CSR dalam rangka kegiatan kebudayaan, pembinaan kegiatan kebudayaan. Itu adalah salah satu bukti. Juga banyak bukti-bukti yang lain, ya kan? Saya tadi telah katakan bahwa dalam 1 tahun ini kita melihat berapa titik di Kabupaten Jombang ini yang sudah terbranding CSR. Kita urut nih dari selatan, dari timur misalkan. Bagaimana Pujasera di Taman Mojo Agung itu? Kalau itu dikelola dengan bagus, tidak pating selengkrah, ya kan, tidak banyak ruang gelap di situ, ya kan, dikasih lampu-lampu yang bagus. CSR masuknya ke sana. Bagaimana Kebun Ratu, ya kan, agar tidak jadi tempat benderang tapi sowong, ya kan. Mestinya dikelola dengan bagus, ada program di sana yang itu bisa dijalankan oleh CSR. Nah, saya teringat misalkan, saya pernah ke Kediri itu yang buat saya iri. Tahu nggak di daerah Pare, namanya Ringin Budo itu.
Itu 3 bulan yang lalu showroom. Yeah. Tapi sekarang kalau Anda ke sana, di situ ada sentra UMKM, ada kafe, ya kan, khas kuliner, ada live musik tiap malam minggu, dan ternyata brandingnya apa di sana? CSR Bank Jatim. Bank Jatim untuk UMKM. Ini Jombang CSR Bank Jatim untuk UMKM. Bisa kok, sama-sama Jawa Timurnya. Iya. Tapi Jombang kok enggak? Misalkan di Bonrojo, dananya ada. Sentra UMKM. Kenapa itu tidak dikelola, misalkan dibiayai oleh CSR? Kalau kita berniat baik untuk bagaimana optimalisasi penggunaan CSR. Iya. Saya belum melihat itu. Oleh karena itu, curiga itu wajar. Iya. Nah, pasar Tembelang ini, pasar Tembelang kalau kita baca kan, pasar oleh Jombang. Pasar oleh Jombang. Kosong lah. Mulai dibangun sampai sekarang kosong gitu. Teman-teman CSR, teman-teman yang mengelola CSR, kenapa nggak disupport itu? Jombang misalkan kerajinan misalkan punya batik. Saya belum pernah melihat di Jombang ini selain ada acara seremonial tertentu, ya kan, batik jalan. Ya mudah-mudahan dana CSR tidak jadi bajakan. Nah iya. Mudah-mudahan. Cenderung bisa. Curiga itu wajar. Ya nggak apa-apa Pak curiga kok ya. Iya. Masalahkan saya. Goyor itu. Goyor. Goyor. Kenapa dia di backup itu? Sebenarnya saya sudah 1-2 tahun lah menanyakan tentang hal itu. Tapi memang ini kesan ya. Iya kesan. Orangnya itu berputar-putar gitu. Nah terus saya kemudian orang dijak api kok angel. Itu aja pikiran saya. Iya. Apakah Anda yang paling punya jawaban? Akhirnya kan begitu saja. Iya, betul. Kalau Anda bersikap A, kalau kasarnya begini, kalau lu jual akan gua beli. Iya. Iya. Akhirnya gitu ya. Loh, mengungkap suatu persoalan setengah-tengah percuma Pak. Sikat habis. Betul. Begitu aja. Kalau lu jual akan gua beli. Oke. Iya. Nah, sekarang kan jelas undang-undang keterbukaan informasi publik. Ketika kita minta menanyakan menanyakan terkait dengan CSR, kita perlu data, kita perlu laporan dan sebagainya. Ketika dia bulat-bulat nggak mau memberikan, kita bisa melaporkan ke pengadilan kok. Pidana loh itu. Macam-macam pidana gitu loh. Jadi nggak ada alasan. Saya jadi ingat Pak Kolek itu punya data besar luar biasa. Kabupaten Jombang. Lebih mudah. Di belakang kaki itu dia ngomong. Iya. Nanti perlu kita ungkap. Lebih mudah kalau ada data lebih mudah. Kalau dibilang kesel Pak Yadu. Iya. Saya sudah kepingin baik-baik komunikasi. Sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Ya oke, kita ngomong yang bagus. Termasuk apa namanya yang di Sombito apa itu yang Almini. Oh iya. Almini itu bukan kecil Pak. Besar tuh dulu itu Pak. Dana APBN Pak. Iya. Tapi ada yang bilang itu sudah pengkajian kementerian, ya kan? Iya. Pengkajian kementerian macam-macam. Nah, kementerian itu menteri ngerti nggak lingkungan. Lingkungan yang di Sombito itu katakan sudah dikaji dengan baik. Amdalnya udah. Nah, misalnya. Tapi ini lingkungan loh ya. Ini padat penduduk. Pemukiman. Ya kan? Iya. Apakah tidak berpikir tentang pengaruh limbah B3? Iya. Yang kedua, Sombito mau jagung dan yang ke selatan itu penyangga ekonomi pertanian. Kenapa ada itu? Ini yang bodoh masyarakat atau kementerian. Iya. Itu loh maksud saya. Iya. Jadi Anda jangan mengatakan akan menghilangkan pekerjaan orang sekian orang, tapi lingkungan ke depan itu menjadi problem. Iya. Itu loh maksudnya. Itu katanya malah sulit untuk membuang limbahnya katanya. Ya memang sulit. Ada yang pernah tertangkap dong, sembunyi-sembunyi dibuang kemana itu, Perak atau konspirasi itu. Iya. Kalau kita mau jujur tentang Sombito, itu pelanggarannya banyak. Mestinya kementerian itu pinter lah. Pinter dalam pengertian tahu lingkungan ini berdampak 10-20 tahun ke depan. Tahu lingkungan ini tadi habis yang namanya kekuatan basis apa namanya ekonomi kerakyatan agraris itu loh. Iya. Kan habis itu. Kalau sudah habis apa kementerian tanggung jawab? Lah dipikir
kepintaran kementerian. Ya persoalannya kementerian selama ini kan hanya menerima laporan, Pak. Ya, laporan. So sing laporan ya mesti sing api-api karena sama-sama punya kepentingan. Lebih parah lagi kalau itu terjadi sudah ada deal khusus dengan pemerintah kabupaten. Udah lah ini jalan orang kok dipikir kok ya jebol. Saya itu sampai lapor Kan wes membudaya. Membudaya. Kembali membudaya. Iya. itu saya lapor sampai ke tingkat provinsi sendiri. Kenapa sendiri? Saya ingin tidak direpoti orang yang menekung-nekung. Tapi ketika saya laporkan mereka, saya tahu itu bahwa akan mengadakan pertemuan. Hasilnya menurut dugaan saya loh. Ya. Ya, Pak, pasti masih ingat pikiran saya. Ya saya nggak terlalu bodoh lah melihatnya. Masa aku terlalu bodoh. Terkadang itu mana, Mas? Terkadang itu lembaga atau dari pemerintah daerah yang punya kepentingan untuk ketika dia mendapatkan laporan dari masyarakat itu menjadi bahan kok. Menjadi bahan dia bahan apa tadi namanya kong kali kong. Iya. Bahan lobby kan gitu. Iya. Ini yang parahnya di situ. Jadi saya minta Projamin ini terus melakukan itu supaya untuk perbaikan. Dan kita balik kepada perusahaan CSR. Kalau kita ngomong besarnya CSR yang luar biasa di Jombang ini, salah satu hal yang kita tatap pertama kali adalah Bapeda. Iya. Pemerintah daerah. Dalam ini Bapeda. Ya. Gitu. Ya kita nanti gini, kami dari DPW Perjamin Jatim akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat dan terkait dengan CSR ini kami akan tindak lanjuti untuk konfirmasi kepada dinas terkait. Nanti kita kalau perlu buat surat resmi, Pak ya. Resmi ke dinas terkait untuk menanyakan tentang CSR ini terkait dengan mulai berapa sih setiap tahunnya dapat ini, tahun ini berapa, terus kemudian dialokasikan kemana saja, biar jelas. Nah, terus bagaimana juga masyarakat umum yang dia punya kegiatan, atau mungkin kelompok masyarakat yang dia punya kegiatan, atau pegiat apa gitu di bidang lingkungan, kesehatan, seni budaya yang punya kegiatan, mereka ingin mengajukan CSR, mungkin meraih dana CSR ini kemana? Nah, ini kan penting. Nah, makanya itu nanti kita tanyakan. Kalau tanya ke Projamin ya nggak tahu ya. Nanti kita dengan semakin mendiamkan masyarakat tidak tahu tentang CSR, pemerintah daerah yang diuntungkan. Betul. Jangan masyarakat karo, engkau ketemu tahun mana dia oleh mana kan gitu. Gitu. Karena terkait dengan dana, terkait dengan anggaran-anggaran yang tidak ada pengawasan yang kompeten ya, pengawasan itu saya kira rawan untuk penyimpangan. Aturannya nggak ada loh pengawasan dari pihak. Makanya itu kan di sini kami sebutlah untuk CSR di Jombang ini masih gelap. Iya, sangat gelap. Ya. Kami nanti mencoba mudah-mudahan dengan melalui perbincangan kita nanti ada jalan. Ada jalan untuk kita membuat menjadi terang. Yang jelas dari DPW BIN Projamin Jawa Timur akan mengawal terus, menanyakan terus sampai persoalan ini menjadi terang, kan gitu. Kalau per orang saya kira sulit, Pak, untuk menanyakan sulit. Kalau melalui lembaga kita sama-sama untuk menanyakan terkait dan itu menjadi hak kita memang hak untuk menanyakan dan sebagainya supaya terang nanti supaya masyarakat juga tahu terkait dengan apa sih CSR, kemudian kemana alokasinya, dan nanti kita. Dan yang lebih penting adalah CSR itu adalah hak masyarakat. Ya betul. Ya kan? CSR itu adalah bentuk dari kepedulian perusahaan kepada masyarakat. Kan di situ ada social responsibility, tanggung jawab sosial, tanggung jawab kewajiban mereka dan untuk masyarakat. Iya, masyarakat. Jadi karena ini hak masyarakat tentunya harus ada keterbukaan. Dan terima kasih waktunya. Yang jelas bincang-bincang kita ini menjadi menarik terkait CSR. Yang tadinya kita tidak begitu banyak paham, tapi sekarang mulai paham. Setidaknya nanti ketika akan
konfirmasi kepada dinas terkait yang bertanggung jawab terkait JSR ini, yang mengelola JSR ini, itu kita dikemanakan, kita nanti akan konfirmasi kepada terkait, dan mudah-mudahan perbincangan kali ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Jombang. Dari kami Bin Murjamin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.